Oke, selanjutnya ini ada soal yang kedua yang akan dibahas. Ini yaitu hambatan yang dia kompleks ya, cukup kompleks. Dia tapi masih tingkat 1 lah ya. Karena ini kita masih menggunakan satu loop nantinya. Kenapa? Karena dia ada beberapa GGL. Ini ada 1, 2, 3 GGL dan 3 hambatan. Sorry. Next. Nah, yang pertama ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. Pertama, kalau misalkan mengerjakan soal seperti ini yang menggunakan satu loop, berarti kita harus menentukan apa dulu? Silahkan tentukan loopnya, mau ke kanan, mau ke kiri, mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Misalkan Ayu mau pilih yang berlawanan jarum jam, misalkan kayak gini ya. Nah, gitu. Kemudian pilih arusnya. Arusnya kita mau lewat mana ceritanya? Kalau misalkan kita biar gampang ya, biar ini dia berlawanan jarum jam, berarti kita pilih arusnya ke sini aja I. Boleh nggak sih kalau misalkan saya loopnya mau searah jarum jam misalkan? Boleh. Terus nanti I-nya berlawanan, boleh. Atau misalkan I-nya sama searah dengan loop, boleh, silakan. Nanti apa yang membedakan hasilnya? Nah, nanti kita akan lihat ya. Ini kita anggap karena ini seri, satu loop jelas arusnya hanya ada satu nilainya. Ya, gitu. Ini hanya ada satu nilainya. Nah, caranya adalah, nah lihat ini, perhatikan ya. Ini kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Caranya, ini kita coba kerjakan yang bagian A dulu ya. Kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, ini hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff masih ingat? Sigma GGL-nya ditambah dengan sigma tegangan jepitnya itu harus sama dengan 0. Kita menggunakan konsep ini untuk mengerjakan kuat arus yang melalui rangkaian. Lihat ya, sigma GGL. Karena cari kuat arus, berarti kita totalkan semua GGL yang ada di rangkaian. Kita lihat loopnya ya. Loopnya ini karena kita berlawanan jarum jam, berarti kita lihat. Ketika bertemu GGL 1, dia bertemu kutub positif, maka GGL 1 positif. Kita tulis di sini 4. Kemudian melewati GGL 3 bertemu kutub positif, berarti kita jumlahkan itu 4. Kemudian bertemu kutub yang negatif, itu GGL 2, berarti kita jumlahkan negatif 2. Ini negatif ya. Paham ya sampai sini ya? Ini GGL 1, ini GGL 3, ini GGL 2. Ya. Bolehlah mau yang mana juga. Kalau misalkan loopnya berlawanan, berarti bertemu GGL 1 dulu, min 4, bertemu GGL 3, plus 2, bertemu dengan GGL 3, min 4. Bebas. Kemudian kita jumlahkan, karena ini I-nya sama, kita tulis I saja. Nah, R-nya ada banyak, ada 1, 2, 3. GGL-nya kebetulan tidak ada hambatan dalam. Kalau ada hambatan dalam, sama dijumlahkan juga, karena seri. Ya, karena ada 3, kita jumlahkan saja. 15, tapi lihat ya di sini ya, I. Karena dia searah dengan loop, ya, maka I-nya menjadi positif. Maka di sini tulis positif. Kita lihat hambatan ada R1 15. Kita tulis di sini 15 ditambah R3 10 ditambah R2 5 sama dengan 0. Ini jumlahkan ya. 4 tambah 4 8 kurang 2 6 ditambah I ini 15 25 30. Nah, ini 30 sama dengan 0. Ini pindah ke sini. Jadi ini I kali 30, ini 6, maka I-nya adalah 6 per 30, atau berapa nih? 1 per 5 alias 0,2 ampere. Sampai sini banyak yang benar. Ya, ini hampir semua benar. Nah, yang ribet ini nih, pada saat ketemu soal yang B. Nah, ini yang B gimana nih? Yang pertama cari tegangan antara A dan B. VAB.
Cara nyarinya gimana? Pakai rumus yang ini. Sigma GGL yang dilewati AB ditambah sigma I kali R yang dilewati AB. Lihat ya, dari A ke B. GGL manakah yang dipakai? Ternyata dari A ke B. Boleh nggak Bu nanti ngitungnya dari B ke A? Tidak boleh. Karena yang ditanyakan VAB. Dari A ke B, lihat arahnya. Dari A ke B, dia bertemu kutub negatif GGL 1. Berarti ini di sini nanti min 4. Ya. Karena dia bertemu kutub negatif. Karena dia dari A ke B. Beda lagi kalau dari B ke A. Dia dari A ke B. Ditambah, nah, I-nya, diketahui kan I-nya. Berapa nilai I-nya? Adalah 0,2. Di sini 0,2. R-nya berapa? R-nya 15. Ya, R-nya 15. Berarti dari sini min 4 ditambah nih 0,2 dikali 15 berapa nih? 3 ya. Min 4 tambah 3 sama dengan min 1 volt. Bu, kenapa nilainya minus? Karena lihat, dari A ke B dia melawan arus. Arusnya kan tadi kita menentukannya ke sini ya. Ternyata dia nilainya minus. Artinya arusnya bukan mengalir dari A ke B, tapi dari B ke A. Makanya jawabannya minus. Minus itu artinya dia berlawanan arus. Kecuali kalau kita ngitung misalkan yang ditanyakan dari VB ke A. Kalau dari B ke A, GGL ditambah sigma IR, berarti GGL-nya bertemu kutub positif. Ya, ini bertemu dari 4. Tinggal dimasukkan 4 ditambah I-nya 0,2 kali 3. Gitu. Hasilnya berapa hasilnya? R-nya berapa? R-nya 3 ya, bener ya? I-nya 0,2, R-nya 15, sorry. R-nya ini 15. Maka 4 tambah 3 itu 7. Kalau dari B ke A. Tapi nanti jumlahnya ini harus sama dengan, apa katanya? 0. Nanti jumlahin kamu coba dari B ke A. Ya, dari A ke C, dari C ke B, jumlahkan. Nanti sama dengan 0 atau tidak. Walaupun ini hasilnya beda ya. Beda karena dia beda arah. Ya. Sekarang nyari V dari B ke D. Sigma GGL ditambah sigma IR. Nah, ini sigma GGL ya. GGL-nya lihat dari B ke D kan melewati C, melewati D. Dia melewati 1 GGL, yaitu hanya GGL 2. Dia bertemu kutub apa dari B ke D? Itu bertemu kutub positif, yaitu 2 GGL-nya. Ditambah I-nya berapa? 0,2. Dikali R-nya ada 2, R2 dan R3, 5 dengan 10. 5 tambah 10 berapa? 15. Berarti ini 2 ditambah berapa nih? 0,2 kali 30 kali 15 itu sama dengan 3 ya. Berarti ini 5 volt. Nah, ini jawabannya. Jadi perhatikan dari B ke D itu hanya bertemu 1 GGL. Ya, gitu. Inilah hasilnya.